Di episode sebelumnya, Raja Langit dan Guan Yin berjalan ke suatu tempat yang rahasia. Serta Raja Langit mencoba menipu Guan Yin dengan berkata bahwa Dewa Erlang lah yang memiliki aura jahat itu. Dan apakah Guan Yin ini akan percaya dengan perkataan Raja Langit begitu aja? Yeay. Oke, buat kalian yang suka dengan cerita Shinji Shinchan 4 ini ya kan, kalian bisa subscribe channel ini, aktifkan loncengnya dan like video ini tentunya ya. Oke, kita masuk ke ceritanya. Oke, di saat pembicaraan antara Guan Yin dan Raja Langit mulai serius, tiba-tiba Shin pun berpindah ke kerajaan Asura, di mana Dewa Rulai sedang berhadapan dengan kesatria nomor 3 terkuat dari kerajaan Asura. Serta pertarungan mereka pun sangatlah sengit sekali, di mana kesatria Asura mencoba menyerang Buddha dengan tinjuan bertubi-tubi. Tetapi Buddha berhasil menahan semua serangan itu dan menyerang balik hanya dengan satu pukulan saja yang mendarat indah di muka si kesatria Asura, yang membuat penonton kaget dibuatnya. Sampai-sampai penonton pun berkata, "Dong, aneh sekali, padahal pukulan Baigo sangatlah kuat." Lalu si gadis membawa acara pun juga ikut speak up tentang kekuatan Buddha ini. Ya, itulah kekuatan dan kemampuan Buddha Rulai. Dia menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik. Sementara itu, Baigo yang masih menikmati pukulan Dewa Rulai berbicara, "Apa-apaan itu tadi? Itu hanya pukulan lemah yang kebetulan mengenai wajahku." Lalu Buddha Rulai pun menanggapi perkataan si Baigo, "Hehehe, bukan pukulanku yang lemah, melainkan pukulan yang sempurna." Baigo yang mendengarkan perkataan Dewa Rulai pun mulai marah dan berkata, "Akan kutunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya." Wah! Baigo pun berteriak dan power up ke mode seriusnya, yang ia beri nama dengan Battle Soul, di mana kemampuan ini akan meningkatkan Baigo secara drastis dan juga instan, baik dalam kecepatan dan juga kekuatan. Akan tetapi mode ini memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa bertahan dengan waktu yang cukup lama. Hehehe, dia mulai serius, ucap Buddha. Ini adalah kekuatan klan Asura yang sebenarnya. Dan ini adalah salah satu pengalaman yang cukup menakutkan, ucap Buddha Rulai. Dan dia pun datang. Serangan Baigo pun datang dengan kecepatan kilat dan memukul Buddha dari titik belakang. Namun Buddha Rulai berhasil menahan serangan tersebut serta menyerang balik muka Baigo dengan sikutnya, yang membuat Baigo terpental. Baigo yang melihat celah kosong di perut Buddha sempat menendang perut Buddha sebelum ia terpental, yang membuat Buddha terpental cukup jauh oleh tendangan si Baigo ini. Di saat Buddha terpental, tiba-tiba Baigo datang dengan kecepatan kilatnya dan menghajar Buddha dengan pukulan bertubi-tubi miliknya. Buddha Rulai pun masih belum siap, lalu mulai terpojok dengan pukulan-pukulan Baigo yang bertubi-tubi itu. Namun, Dewa Rulai masih sanggup menahan semua serangan Baigo tersebut serta berhasil memberikan perlawanan. Baigo yang jengkel dengan kekuatan Buddha Rulai langsung menyerang Buddha Rulai dengan kepalanya, yang membuat Buddha Rulai kembali terpental dan terpojok. Sementara itu, Sun Wukong yang sedang berdiam diri di bangku penonton ternyata hanya cloningan dia saja, dan dirinya yang asli sedang mencari sesuatu. Lalu kita pun diperlihatkan rencana Buddha Rulai yang sebenarnya sebelum ia bertarung di tengah arena. Buddha menyuruh Sun Wukong untuk mencari pedang Raja Langit yang tertinggal 300 tahun yang lalu di kerajaan Asura. Buddha berkata kepada Sun Wukong bahwa kedatangannya kemari bukan hanya ingin menemui Raja Asura saja, melainkan dia juga ingin mengembalikan pedang Raja Langit. Karena menurut Buddha, Raja Langit berubah sifatnya setelah ia kehilangan pedangnya 300 tahun yang lalu. Jika kita bisa menemukannya, maka kemungkinan kita juga bisa tahu apa penyebab Raja Langit berubah, ucap Buddha Rulai. Sun Wukong, aku percayakan semua kepadamu. Bagimu ini akan sangat tidak sulit kan, ucap Buddha Rulai. Oke, serahkan saja padaku, ucap Wukong. Kembali ke waktu sekarang, di mana Sun Wukong sedang mencari pedang Raja Langit yang tertinggal 300 tahun yang lalu. Di mana Wukong kebingungan karena ternyata nih banyak sekali pedang yang tertinggal di tempat itu. Di saat Wukong melihat satu pedang yang mirip dengan pedang Raja Langit, tiba-tiba seseorang pun muncul dari belakang Wukong dan membuat Wukong terkaget-kaget. Dan ya, orang itu adalah Raja Asura. Sepertinya aku cukup familiar dengan wajahmu, ucap Raja Asura. Ya, akhirnya kita bisa bertemu juga.
serta sepertinya sekarang akan lebih menyenangkan, ucap Sun Wukong. Dan bagaimana nasib Sun Wukong ke depannya? Akankah mereka bertarung, ya kan? Buat kalian yang penasaran dengan alur cerita si Shinji season 4, kalian bisa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, serta kalian juga bisa like jika kalian mau, oke? Terima kasih sudah nonton channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.